bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mungkin orang seperti Pak Hartono berani menentang Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran diperbolehkan nikah beda agama, maka Pak Hartono mengharamkannya. Pak Hartono di sini sedang menciptakan syariat baru yang mestinya itu tidak dilakukan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 5 saya kira jelas sekali, wal mursalatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sayyidina Umar bin Khattab sendiri tidak berani untuk mengharamkan nikah beda agama. Bukan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib halaman ketika diceritakan wa ila anna Hudzaifah tazawwaja bi nasraniyyatin aw yahudiyyah fakataba ilaihi Umar, kemudian Umar menyatakan anak Allah sabina, silakan istri kamu Hudzaifah yang Nasrani dan Yahudi itu diceraikan. Kemudian oleh Hudzaifah dibalas kembali surat Umar itu. Kata Hudzaifah, atas anna haram. Apakah kamu Umar menduga yakin bahwa nikah beda agama itu haram? Kata Umar, qala la tidak, walakinnani haram. Saya hanya khawatir saja, tapi tidak berani mengharamkan nikah beda agama. Pak Hartono telah melampaui otoritas yang dimiliki oleh seorang besar seperti Sayyidina Umar. Yang keempat, saya kira Pak Hartono perlu banyak belajar pandangan-pandangan fikih yang pluralis, yang liberal. Karena pandangan-pandangan fikih liberal pluralis itu ada di dalam sejumlah kitab-kitab fikih. Saya ingin memberikan satu contoh bagaimana ulama-ulama terdahulu mendefinisikan tentang perzinahan. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 terbitan Tahap Putra Semarang halaman 143 baris 142 dan 143. Dia menyatakan perzinahan itu adalah masuknya masyarakat ke dalam farji, masuknya asyafat. Ya, ini contohnya. Sekarang bagaimana kalau asyafatnya tidak masuk? Dilipat. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 143 saya bacakan. Lautana, kalau seorang laki-laki melipat penisnya, ya kan, sehingga asyafatnya ada di belakang, wa al hasyafah, kemudian dimasukkan selain hasyafah itu, falakatnya li'annahu ka'idhari al-abdi usmun, itu tidak dihukumi sebagai perzinahan karena itu dipandang hanya memasukkan jari ke dalam lubang perempuan. Kitab I'anatul Talibin yang sangat tebal sekali tentang aurat perempuan misalnya. Coba buka di dalam kitab Al-Minatul Kubra karangan Asy-Sya'rani bahwa aurat perempuan itu menurut mazhab Ahmad bin Hanbal hanya dua kelamin inti yang dimiliki oleh perempuan. Hanya dengan memakai celana dalam itu adalah menutup aurat. Ini tidak saya peroleh dari pandangan Nasr Hamid Abu Zaid, dari Al-Qur, dari Hasan Hanafi, akan tetapi dari sejumlah kitab-kitab kuning yang ditulis oleh orang-orang yang terpercaya.
Lihatlah muka Abdul Qadir Makhluk dengan judul Al-Falsafah As-Sufiyah ketika dia mendefinisikan tentang tasawuf. Dia menyatakan at-tasawuf wa tasawwuful qulub wa mujahadatuha wal intiqal biha min halin ila halin hatta yasila biha sahibuha ila al-maqam alladhi yudliku alaihi sufiyah maqaman wajah al-fana wal-maqam. Wa fi hadhihi al-hal, ini catatannya, la farqa baina muslimin wa masyidiyin wa mu'minin wa ghairihi. Menurut Abdul Qadir Makhluk, seluruh umat apapun agamanya, baik Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki kesempatan yang sama untuk sampai kepada Tuhan. Bukan di dalam Al-Falsafah As-Sufiyah halaman 3 terbitan dalam fikir karangan Abdul Qadir Makhluk. Yang keempat, contoh lain, lihatlah apa yang dikembangkan di dalam pemikiran Ikhwanus Shah ketika dia menyatakan an-syari'atul Muhammadiyyah naqisah. Syariat Nabi Muhammad itu tidak sempurna. Itu bukan pandangan saya, akan tetapi pandangan dari falsafah. Silakan dibuka di dalam bukunya Umar Faruk, judulnya Ikhwanus Shah Darsul Waqt wa Taklim. Saya ingin bacakan yang jelas. Kata Ikhwanus Shah, sebentar, saya mencatat waktu jam 11.05, sekarang jam 11.55. ya, kan makanya biar waktu saya nggak habis dengarkan. Kata Ikhwanus Shah, anna dia rahimahullah ma'rifatihi wa tajin terkhusus. Orang yang sudah mengetahui kepada Allah yang sebenarnya tidak membutuhkan kepada para nabi dan rasul. Pandangan Ikhwanus Shah. Dia menyatakan anna ibadat al-haqiqiyah yajibu an takuna tasbihan wa taqdisan faqat la uluhullah. Beribadah kepada Allah itu hanya cukup bertasbih dan mensucikan Allah, tidak usah melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang formal. Ikhwanus Shah juga menyatakan an-syara'i min waqtil bashar la waqtil ila Allah. Syariat itu adalah pimpinan manusia dan bukan pimpinan Allah. Jadi saudara-saudara yang mulia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kawan-kawan tidak ada artinya sebenarnya ketimbang arus liberalisme dan progresivisme yang sudah dikembangkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Akhirnya saya ingin menyatakan bahwa bukunya Pak sangat tidak memadai sebagai standar. Kenapa demikian? Karena Pak Hartono tidak memiliki kecakapan teknis untuk membaca sejumlah ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Pak Hartono terlalu memperkenalkan mudah masa Al-Quran dan tidak melihat kapasitas yang dikandung oleh Al-Quran. Ini yang dikritik oleh orang seperti Al-Ghazali. Dengan kita mengikat politik di situ halaman 19 masih dalam dasar. Ketika dia menyatakan orang-orang seperti itu adalah alladzina yujizuna an qira'atil asbur ilahiyah al-maqrubati ala safhatil mawjudah bifaqdil ilahiyyin la yudraku bi'anil basar wa la yudraku bi'anil basir. Banyak sekali umat Islam yang tidak bisa menangkap spirit dasar